Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pelajaran fikih ibadah tentang dinul Islam. Itu agama dan keyakinan. Agama ialah ajaran yang mengatur keyakinan dan cara beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ajaran agama mengatur kehidupan manusia agar mereka menjadi baik terhadap Tuhan dan sesama hamba. Ajaran Islam berasal dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam. Itu tertulis di surah ketiga, yaitu Ali Imran ayat 3 yang bunyinya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Orang Islam disebut Muslim. Nah, selain Islam, ada juga beberapa agama yang dipercaya di Indonesia juga ada beberapa agama yang dianut. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Kita wajib meyakini Islam sebagai agama yang paling benar, namun kita harus hidup rukun dengan pemeluk agama yang lain. Kita tidak boleh menghina agama lain. Nah, udah jelas? Nah, Ibu punya pertanyaan ya. Kita jawab. Ibu kasih 5 detik. Pertanyaan pertama. Kita meyakini agama yang paling benar adalah agama yang paling benar adalah Islam. Nomor 2, agama Islam berasal dari agama Islam berasal dari Allah. Yang ketiga, agama Islam disampaikan oleh Nabi Pinter. Agama Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang keempat, orang yang beragama Islam disebut orang yang beragama Islam disebut Muslim. Pertanyaan nomor 5, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Nomor 6, aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Oke, pinter. Kita selanjutnya ke rukun Islam. Nah, agama Islam ini dibagi atas 5 ajaran pokok yang disebut rukun Islam. Nah, rukun Islam itu hukumnya
wajib ya dilaksanakan oleh setiap muslim. Bila tidak mengerjakan dengan sengaja merupakan perbuatan dosa, bahkan tidak sah keislamannya. Ya, tidak sah keislamannya kalau dalam 5 rukun Islam itu tidak dikerjakan. Nih, rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Ya, rukun Islam. Sekarang Ibu punya pertanyaan tentang rukun Islam. Yang pertama nih, ibadah yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat itu ibadah apa? 1. Iya, ibadah sholat. Jadi jangan sampai kita tuh melalaikan sholat. Nih, pertanyaan kedua, tanda masuk waktu sholat itu apa? Betul, tanda waktu masuk waktu sholat itu azan. Nih, tidak mengerjakan sholat disebut perbuatan lalai, perbuatan dosa, seperti itu ya. Oke, sekarang ke selanjutnya yaitu jumlah rakaat sholat. Nah, dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat fardu sebanyak 17 rakaat seperti berikut nih. Mau Ibu sampaikan ya. Pertama, sholat subuh dikerjakan 2 rakaat pada waktu subuh. Yang kedua, sholat zuhur dikerjakan 4 rakaat pada siang hari. Terus yang ketiga, sholat asar dikerjakan 4 rakaat pada waktu sore. Sholat maghrib dikerjakan 3 rakaat pada waktu petang. Nah, selanjutnya ada sholat isya dikerjakan 4 rakaat di malam hari. Cara sholat. Sholat harus dikerjakan dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 14 hal yang harus kita kerjakan ketika sholat. Yang pertama, berdiri jika mampu dan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku pada setiap rakaat. Yang kelima, iktidah yaitu bangkit dari ruku dan berdiri tegak. Biasanya ya berdiri tegak dan membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh, bangkit dari yang keenam dulu ya. Yang keenam itu sujud. Yang ketujuh, bangkit dari sujud. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan nih, tumaninah yaitu mengerjakan sholat dengan tenang. Jadi yang kesembilan itu tumaninah.
Tumanina itu mengerjakan sholat dengan tenang. Yang ke-10, duduk tahiyat. Yang ke-11, membaca tasyahud. At-tahiyatu. Yang ke-12, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ke-13, mengerjakan setiap gerakan secara tertib dan berurutan. Yang ke-14, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya kita ke syahadat. Syahadat. Kalimat syahadat terdiri dari 2 bagian, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid terdapat pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Yang kedua itu syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semua itu ditulis dalam riwayat Muslim yang sahih, yang artinya siapa yang meninggal dunia dalam keadaan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, niscaya dia akan masuk surga. Nih, Ibu punya pertanyaan. Yang pertama, bersaksi dan mengakui itu arti dari. Ya, bersaksi dan mengakui itu arti dari syahadat. Yang kedua, kalimat syahadat kedua disebut syahadat. Kalimat syahadat yang kedua itu disebut syahadat rasul. Yang ketiga, kalimat syahadat yang pertama disebut syahadat. Ya, syahadat yang pertama itu disebut syahadat tauhid. Pertanyaan keempat, membaca syahadat. Syahadatain itu syarat untuk masuk. Iya, membaca syahadat itu syarat untuk masuk Islam. Syahadat tauhid artinya kita bersaksi dan meyakini Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita hanyalah Allah dan tidak mempunyai keturunan dan sekutu. Jadi hanya Allah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamainya. Hanya Allah yang boleh kita sembah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Hanya kepada Allah juga kita berdoa. Allah itu maha kuasa,
menciptakan manusia dan alam semesta. Selain Allah adalah makhluk ciptaan yang penuh dengan kekurangan. Ya, selain Allah tidak ada satu makhluk pun yang sempurna. Ya, pasti punya kekurangan karena cuma Allah yang maha sempurna. Orang yang menyembah selain kepada Allah berarti ia telah berbuat syirik. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan sungguh-sungguh bertaubat. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan syirik. Untuk syahadat Rasul artinya bersaksi dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul utusan Allah. Nabi dan Rasul bukanlah Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Mereka mempunyai akhlak yang sangat mulia. Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar mereka beribadah kepada Allah semata, hanya kepada Allah. Nabi dan Rasul itu banyak jumlahnya. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Nabi Muhammad adalah teladan bagi kita. Beliau diberi wahyu berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Nih, sekarang Ibu ada pertanyaan. Nomor 1, lafaz syahadat tauhid. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, menyembah patung adalah perbuatan benar, perbuatan syirik. Nomor 3, dosa syirik tidak akan oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Selain Allah itu disebut makhluk. Nomor 5, Rasul bertugas untuk menyampaikan benar. Rasul menyampaikan wahyu. Pintar. Oke, sekarang pindah ke pelajaran 3, yaitu bersuci. Nah, bersuci. Nih, syariat Islam penuh dengan kebaikan. Salah satunya menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Orang yang beriman akan selalu menjaga kebersihan dan kesucian, karena Allah menyukai hambanya yang bersih. Itu tertulis dalam surah 9 At-Taubah ayat 108 yang berbunyi,
Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Bersuci disebut juga toharoh, yaitu membersihkan diri kita dari hadas, najis, dan kotoran. Setiap hari kita mengerjakan sholat. Sebelum sholat kita harus bersuci. Tidak sah sholat yang dikerjakan tanpa bersuci dari hadas dan najis. Apa saja nih yang harus bersih? Yang pertama, badan kita harus bersih. Misal rambut kita harus bersih dengan cara berkeramas. Badan kita harus bersih dengan cara mandi memakai sabun. Gigi harus bersih dengan cara sikat gigi. Nah, setelah badan kita yang bersih, pakaian juga harus bersih. Nah, setelah badan, pakaian, nah tempat yang kita tinggalin ya, tempat beraktivitas kita juga harus bersih. Kemudian hadas. Nah, hadas itu sebelum mengerjakan sholat kita wajib menyucikan badan dari segala macam hadas. Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci menurut syariat. Misalnya buang angin, kencing. Ya, orang yang buang angin dikatakan sedang berhadas. Orang yang sedang berhadas wajib bersuci sebelum sholat. Ya, sholat menjadi tidak sah apabila dikerjakan dalam keadaan berhadas. Hadas ada dua macam, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Orang yang berhadas besar bersuci dengan cara mandi. Contohnya, ibu yang melahirkan, ia sedang berhadas besar. Agar ia dapat beribadah kembali, ia harus bersuci dengan cara mandi. Sedangkan hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Misalnya buang angin, buang air kecil. Sedangkan yang berhadas kecil yaitu buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Seorang yang berhadas kecil bersuci dengan cara berwudu. Dengan bersuci salatnya menjadi sah. Allah tidak menerima sholat yang dikerjakan tanpa bersuci. Itu dalam hadis yang sahih dari riwayat Muslim. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan nih. Yang pertama, mandi dapat menghilangkan hadas? Besar. Nah, yang kedua, berhadas menjadikan titik-titik tidak sah. Ayo, apa? Benar, orang yang berhadas menjadikan sholatnya tidak sah. Yang ketiga, bersuci dari hadas besar dengan mandi. Yang keempat, yang termasuk hadas kecil adalah benar, buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Yang kelima, hadas menyebabkan orang menjadi tidak suci. Benar. Ya, benar. Selanjutnya, selain hadas itu ada najis nih. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan, pakaian, di tempat beraktivitas. Nah, syariat Islam memerintahkan agar kita selalu menjaga kebersihan.
kebersihan apa aja? Ada kebersihan pakaian, badan, dan tempat beribadah. Harus bersih dari segala najis dan kotoran, sehingga kita dapat beribadah dengan sempurna. Najis ada 3 macam. Yang pertama, najis yang ringan. Yang kedua, najis yang pertengahan. Yang ketiga, najis yang berat. Najis yang ringan disebut najis mukhaffafah. Contohnya, kencing anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain air susu ibunya. Apabila pakaian kita terkena air kencing dedek bayi yang seperti itu, maka membersihkannya dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Nah, kemudian najis yang pertengahan disebut najis mutawassitoh. Contohnya kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai. Air kencing adik bayi yang sudah mengkonsumsi makanan juga termasuk najis. Jika pakaian kita terkena kotoran hewan, maka pakaian tersebut harus dicuci. Harus disucikan, dicuci sampai bersih sehingga hilang bekas kotorannya seperti bau dan warnanya, warna bekas kotorannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada najis yang berat disebut najis mughaladzoh. Contohnya ialah anjing, binatang anjing dan binatang babi. Apabila benda yang kita pakai dijilat oleh anjing, benda itu harus dicuci sebanyak 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi airnya itu harus dicampur dengan tanah, air yang ketujuh. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari segala macam najis. Karena sholat tidak sah apabila kita mengerjakannya dalam keadaan najis. Apabila kita sudah berwudu, lalu badan kita terkena najis, nah, maka bersihkanlah najis itu, lalu sholatlah tanpa perlu berwudu lagi. Seperti itu. Sekarang ibu punya pertanyaan nih, nomor 1. Najis dibersihkan sampai hilang wujud, bau, dan apanya? Iya, dan warnanya harus bersih. Yang kedua, contoh najis pertengahan. Contoh najis pertengahan itu ada kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai. Air kencing dari bayi yang sudah mengkonsumsi makanan selain susu ibunya. Kalau contoh najis berat adalah babi, air liur babi, sama anjing, daging babi, sama anjing, jilatan anjing, kayak gitu. Nah, yang keempat, najis harus dibersihkan agar badan dan pakaian menjadi suci. Nah, kelima, hukum sholat dengan pakaian terkena najis. Ya, tidak sah. Tidak sah. Sekarang selanjutnya itu alat untuk bersuci nih. Untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar kita menggunakan 2 benda berikut. Yang pertama ada air. Yang kedua, jika tidak ada air kita menggunakan debu dan tanah, debu tanah gitu. Sedangkan untuk membersihkan najis yang melekat di badan, pakaian, atau tempat sholat, kita dapat menggunakan air, batu, kertas, tisu atau kain, kayu, daun.
Nah, ketika membersihkan, kita harus memperhatikan dengan seksama. Kita dilarang menggunakan benda yang kotor atau benda yang dapat membahayakan, misalnya air yang kotor, kayu yang tajam, atau batu yang dapat melukai anggota tubuh. Tidak boleh pula menggunakan benda yang disucikan seperti lembaran Al-Quran atau benda yang bermanfaat seperti makanan dan minuman. Terus selanjutnya ada menjaga kesucian peralatan. Peralatan setiap hari kita menggunakan banyak peralatan untuk beraktivitas, misalnya peralatan masak, peralatan makan, peralatan mandi. Semua peralatan itu harus dijaga agar selalu bersih dari kotoran dan suci dari segala macam najis. Contohnya sendok, garpu, piring, dan gelas. Semuanya harus bersih dari kotoran dan harus selalu suci dari segala najis, sebab kotoran dan najis membawa penyakit. Kita harus menjaga peralatan makan di rumah agar tidak sampai dijilat oleh anjing. Apabila ada peralatan makanan yang dijilat oleh anjing, maka harus segera disucikan. Caranya dengan dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Peralatan makan juga tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian minum dan makan dari wadah yang terbuat dari emas atau perak." Itu hadis sahih dari riwayat Al-Bukhari. Apabila kita disuguhi makanan atau minuman oleh orang yang tidak beragama Islam, maka perhatikan gelas atau piringnya. Pastikan bahwa keduanya suci dan bersih, sebab mungkin saja peralatan itu tercampur dengan masakan yang diharamkan seperti daging babi dan anjing. Kita ada pertanyaan juga ya, Ibu punya pertanyaan. Yang pertama, semua peralatan kita harus suci dari najis. Yang kedua, peralatan yang kotor dapat membawa penyakit. Yang ketiga, kita dilarang makan menggunakan wadah dari emas dan perak. Yang keempat, piring yang dijilat anjing disucikan sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Yang kelima, kita perlu memastikan bahwa piring yang digunakan itu dalam keadaan suci. Iya, pinter. Oke, terima kasih. Belajar dengan baik ya, belajar sampai pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.